Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kita akan masuk pada pembahasan tentang peran golongan pribumi. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai macam peran pecahan golongan yang ada di Hindia Belanda dalam konteks sejarah. Jadi kita sudah memulai pembahasan tentang golongan Totok dan juga golongan Indo, bagaimana sumbangsi golongan Totok dan juga golongan Indo dalam perkembangan literatur prasasti Indonesia. Pada pembahasan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang bagaimana peran golongan Timur Asing, lebih khususnya kita berfokus pada peran golongan Tionghoa. Ya, saya sudah memperkenalkan Anda dengan beberapa penulis Tionghoa yang populer pada saat itu, yaitu ada nama Kwi Te Quai dan juga Yap Wan Tai, dan bagaimana peran keduanya itu tanpa mengkecilkan peran penulis-penulis yang lainnya, namun Kwi Te Quai dan Yap Wan Tai itu tercatat dalam sejarah sastra Indonesia, sumbangsinya itu sangat besar. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan tentang peran golongan pribumi, namun kita akan lebih fokus pada orang-orang pribumi yang nantinya di luar balai pustaka. Makanya saya memberi judulnya itu adalah peran golongan pribumi yang non balai pustaka dalam perkembangan sastra Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena nanti di bagian golongan pribumi yang ada di dalam bagian dari balai pustaka sebagai sebuah penerbitan maupun sebagai sebuah periode dan juga angkatan, secara khusus nanti akan kita bahas dalam pembahasan setelah pembahasan ini. Kita akan bahas secara khusus nantinya peran-peran mereka yang tergabung dalam balai pustaka sehingga nantinya membentuk sebuah periode, di mana periode tersebut kita sebut sebagai periode balai pustaka yang merupakan periode awal dalam catatan sejarah sastra Indonesia sebagai periode pembuka atau periode awal dari perjalanan periode sastra Indonesia modern sampai dengan nanti tahun 70-80-an atau angkatan 70-80-an. Nah, apa yang menjadi kekhususan dalam pembahasan kali ini, yang mengapa harus dipisahkan golongan pribumi yang non balai pustaka dengan nantinya pribumi yang tergabung dalam periode atau angkatan balai pustaka. Mari kita simak pembahasannya. Nah, seperti yang sudah saya pernah jelaskan, ini merupakan peta secara teritorial jajahan dari Hindia, jajahan dari Belanda atau kekuasaan Belanda di tanah Hindia itu nantinya meliputi berbagai macam pulau-pulau yang ada di Nusantara pada saat itu. Dan kita akan fokus nantinya pembahasan tentang golongan pribumi itu akan fokus bagaimana nantinya peran beberapa penulis-penulis yang nantinya ada di Sumatera, itu kan ya, karena nantinya penulis-penulis atau pengarang di balai pustaka atau pekerja penerbitan balai pustaka itu didominasi oleh nantinya orang-orang Sumatera seperti itu ya, sehingga nantinya mereka dengan serta-merta karena bahasa keseharian mereka itu bahasa Melayu, sementara bahasa yang digunakan secara resmi itu nantinya bahasa Melayu tinggi, bukan bahasa Melayu pasar. Nah, sementara Jawa, Pulau Jawa yang diisi oleh dua etnis besar, Sunda dan Jawa, itu nantinya banyak berinteraksi dengan berbagai macam suku-suku yang ada di Nusantara ini. Terlebih nantinya kalau kita khususkan nantinya ada seolah-olah nantinya pertarungan antara orang-orang yang tergabung dalam balai pustaka yang didominasi oleh orang-orang Sumatera. Nah, sementara nantinya orang-orang yang di luar balai pustaka, di luar nantinya dominasi orang-orang Sumatera tersebut, nantinya mereka banyak juga menuliskan sebagai sebuah peimbang mungkin ya, atau sebagai sebuah nantinya perlawanan mungkin kalau bisa disebut seperti itu untuk melawan sebuah kebudayaan yang mapan dalam bentuk penggunaan bahasanya, itu penggunaan bahasa Melayu tinggi, bahasa Melayu Riau gitu kan ya, dan juga bahasa Melayu sekolahan, sehingga di konteksnya itu nantinya dengan bagaimana penggunaan bahasa Melayu rendah yang lazimnya digunakan di pasar gitu kan ya, yang merupakan bagian dari nantinya selalu disebut sebagai Melayu Tionghoa. Namun beberapa nantinya orang-orang pribumi di luar balai pustaka itu banyak menggunakan bahasa Melayu tanjingan tersebut, ya bahasa Melayu pasar atau bahasa Melayu rendah sebagai bagian dari bahasa yang digunakan dalam menciptakan karya-karyanya.
Nah, dari situ kemudian kita bisa melihat bahwa saya perlu mengingatkan lagi kepada Anda yang bahwa ada bahasa resmi pemerintahan di India pada saat itu, gitu ya, selain nantinya bahasa Eropa, bahasa Belanda, Prancis, Jerman, Inggris, dan lain-lain, juga nantinya ada bahasa Melayu tinggi, Riau, sekolah, gitu, ini yang memang diajarkan di sekolah, sekolah milik pemerintah Hindia Belanda, gitu ya, milik pemerintah. Nah, juga nantinya sebagai bagian dari bahasa Melayu yang dicap sebagai bahasa Melayu tinggi, gitu kan ya, untuk nantinya membedakan dengan bahasa Melayu yang banyak digunakan sebagai lingua franca yang ada di sebagai bahasa keseharian ordinary language ya, yang selalu digunakan nantinya dalam konteks perniagaan di pasar dan lain-lain seperti itu. Termasuk dalam hal ini nantinya beberapa bahasa daerah yang digunakan oleh dua etnis besar, salah satunya itu bahasa Sunda nantinya dengan bahasa Jawa. Nah, dari penggunaan bahasa resmi inilah kemudian nantinya kita bisa melihat bahwa ada seolah-olah nantinya perbandingan ya, ketika nantinya golongan pribumi kita berbandingkan di satu sisi nantinya golongan balai pustaka ya yang sudah nantinya tetap gitu kan ya sebagai pegawai balai pustaka penerbitan milik pemerintah Hindia Belanda ya, lalu mereka banyak menciptakan karya dengan bahasa Melayu yang merupakan bahasa keseharian mereka. Lalu berikutnya mereka banyak menghasilkan karya-karya yang diterbitkan oleh balai pustaka yang ditulis dalam bahasa Melayu tinggi atau bahasa Melayu Riau atau bahasa Melayu sekolahan yang berdasarkan tadi pembagian bahasa resmi yang ada di pemerintahan Hindia Belanda. Nah, sementara golongan pribumi yang di luar konteks balai pustaka ini, kita akan mulai pembahasannya itu dari satu nama yang bernama Raden Mas Tirto Adi Suryo. Ya, jadi kalau Anda melihat gambar ini, itu kan gambar orangnya Raden Mas Tirto Adi Suryo, kita bisa melihat bahwa ya orang ini bukan orang sembarangan atau bukan orang kebanyakan. Jadi kalau kita berbicara kelas, klasifikasi sosial, jadi ada golongan priai, ada golongan orang kebanyakan. Nah, Raden Mas Tirto Adi Suryo ini kalau dilihat dari gelarnya aja, Raden Mas itu menunjukkan kepada kita bahwa beliau itu sebagai seorang priai, orang darah biru ya. Jadi kalau misalkan saya ceritakan lebih lanjut dan selebihnya nanti Anda bisa ceritakan bahwa beliau merupakan keturunan seorang bangsawan lah, bapaknya itu sebagai seorang bupati. Nah, Raden Mas Tirto Adi Suryo ini perannya apa dalam konteks perkembangan literatur gitu kan ya, sehingga nantinya beberapa hal berkaitan dengan pembahasan tentang peran golongan pribumi dalam konteks perkembangan literatur di Hindia Belanda di Indonesia dalam konteks sejarah tersebut tidak luput nantinya harus membicarakan peran dari Raden Mas Tirto Adi Suryo ini, gitu kan ya, bahwa beliau tercatat sebagai ketika pemerintahan Gus Dur kemudian diresmikan oleh pemerintahan SBY, itu kan itu diusulkan ketika pemerintahan Gus Dur untuk diangkat atau diwacanakan sebagai pahlawan nasional, lalu ditetapkanlah oleh pemerintahan SBY pada saat itu sekitar 2004 sampai 2009 untuk periode SBY ketika pemerintah, ditetapkanlah bahwa Tirto Adi Suryo ini sebagai pahlawan nasional untuk dalam konteks bidang jurnalistik atau kita lebih mengenalnya sebagai jurnalistik Indonesia. Nah, apa kaitannya nantinya dengan konteks keilmuan kita di dalam konteks ilmu sastra, bahwa beliau itu mendirikan nantinya salah satu surat kabar mingguan seperti yang Anda bisa lihat di layar, itu bernama nantinya Medan Priai, gitu kan ya. Jadi surat kabar mingguan ini, Medan Priai ini atau koran lah bahasa sederhananya untuk konteks kalau kita menggunakan istilah sekarang itu merupakan surat kabar atau koran yang ditulis dalam bahasa Melayu rendah ya, atau bahasa Melayu kebanyakan atau bahasa Melayu pasar yang sering digunakan seperti itu. Nah, dengan catatan bahwa kenapa Medan Priai ini menggunakan nantinya bahasa Melayu kebanyakan atau bahasa Melayu pasar tersebut, karena hanya sedikit orang-orang pribumi kebanyakan yang nantinya bisa mengecap bangku pendidikan. Nah, kenapa seperti itu? Karena nantinya kan kita berbicara bahwa akses pendidikan walaupun sudah dibuka itu hanya untuk kalangan terbatas. Nah, sementara bahan-bahan bacaan ketika munculnya nantinya banyak penerbitan yang mesin cetak dibawa ke Hindia Belanda, lalu banyak penerbitan, kemudian hanya segelintir orang yang bisa baca tulis yang kemudian nantinya bisa punya akses untuk membaca ya secara secara umum seperti itu. Namun beberapa orang-orang
kebanyakan yang tidak sekolah gitu ya, kesehariannya itu nantinya di pasar atau ya sehariannya itu tidak mengencam bangku pendidikan, mereka dalam berinteraksinya itu di dalam hal ini di Batavia atau di beberapa kota-kota besar yang lainnya itu mereka banyak menggunakan nantinya bahasa Melayu pasar atau bahasa Melayu rendah sebagai bahasa lingua franca atau bahasa ordinary language kesehariannya gitu kan, seperti itu. Nah, dari catatan tersebut kemudian Medan PAI kemudian memilih untuk ditulis dalam bahasa Melayu rendah agar orang-orang kebanyakan itu punya akses untuk membaca dan yang lain-lain, saya kira seperti itu. Nah, yang paling penting adalah di dalam Medan PAI ini adalah nantinya terciptalah ada ruang atau ada rubrik yang nantinya memfasilitasi karya-karya sastra untuk muncul di dalam sebuah koran atau di dalam sebuah surat kabar. Nah, kalau kita bisa menilik dalam konteks sejarah dengan kita menarik garis untuk kekinian, karena di beberapa media massa nasional, baik itu nasional maupun regional gitu, karena saya biasanya bacanya yang media nasional seperti anggaplah Kompas, misalkan Koran Tempo atau dan yang lain-lainnya, itu setiap Sabtu atau Minggu weekend selalu ada nantinya ruang-ruang atau kolom atau rubrik budaya yang isinya itu biasanya ada tentang kritik, gitu, kritik budaya, kritik sastra, atau nantinya ada puisi, ada karya-karya yang dipublish, lalu berikutnya nantinya ada cerpen biasanya atau cerbung seperti itu. Nah, Medan PAI itulah yang kemudian nantinya membuka secara luas karya sastra itu masuk nantinya di dalam surat kabar. Nah, walaupun dalam konteks sejarah pada saat itu tidak dimulai atau tidak Medan PAI itu bukan sebagai pemula, saya kira ya, untuk memasukkan surat-surat kabar karya-karya sastra di dalam sebuah surat kabar. Nah, namun yang paling menarik adalah bahwa karya-karya yang nantinya ditolak oleh Balai Pustaka atau oleh beberapa penerbitan swasta yang pada saat itu kemudian nantinya banyak yang disalurkan atau disebarkan atau dipublish itu di dalam Medan PAI. Nah, terlepas nantinya apakah karya-karya tersebut mutunya jelek, kualitasnya jelek gitu kan ya, tapi tidak serta-merta kita membicarakan tentang kualitas atau mutu dalam konteks ini, tapi kita berbicara bahwa satu hal tentunya bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu rendah. Nah, dengan otomatis itu sudah nantinya menjadi bagian yang ditolak gitu kan ya oleh penerbit besar, salah satu contohnya misalkan seperti penerbit Balai Pustaka. Nah, ruang-ruang surat kabar Medan PAI ini kemudian diisi untuk nantinya banyak diisi dengan karya-karya sastra yang di luar konteks nantinya seperti tema-tema atau topik-topik yang dibahas di karya-karya yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Seperti contohnya misalkan di dalam karya yang ditulis oleh Raden Tirto Adi Suryo sendiri, itu yang berjudul Rasa Merdeka, di mana nanti di dalam karya tersebut kita akan belajar atau pembaca akan diajarkan tentang bagaimana satu kata yang sangat fenomenal pada saat itu yang kita kenal sekarang itu dengan istilah boykot. Nah, istilah boykot itu tidak serta-merta nantinya hanya kata biasa atau kata serapan dalam bahasa Belanda, namun dari sebuah karya sastra kata boykot tersebut kemudian menyebar, dipelajari, kemudian dipahami dengan benar, kemudian di kemudian hari terjadi demo besar-besaran, itu selalu nantinya jargonnya itu yang selalu digunakan adalah boykot. Nah, saya kira karya-karya Mas Tirto Adi Suryo, salah satu dia Merdeka tersebut, itu kan sangat membahayakan bagi ketertiban dan keumuman, ketertiban dan keamanan gitu kan ya, yang selalu digalakkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu dengan istilah Rust and Order gitu kan ya. Nah, oleh karena itu makanya beberapa kali Medan PAI ini kena delik pers gitu kan, yang kena nantinya pencekalan dan lain-lain, dan juga Tirto juga berulang kali nantinya selalu dihadapkan dengan persoalan hukum berkaitan dengan beberapa karya dan juga isi berita yang ada di dalam Medan PAI. Namun sebagai seorang anak bupati, Tirto juga memiliki nanti hak imunitas atau exorbitant rechten, sebuah kekebalan, sebuah imunitas secara hukum gitu kan ya, sehingga berulang kali nanti dia bisa berkelit, bisa lolos, namun dalam beberapa kesempatan dia berhadapan dengan hukum, akhirnya dia pun kena hukum, lalu berikutnya dia diasingkan ke Pulau Bigul gitu kan ya, sebuah pulau yang untuk nantinya membuang beberapa politik ya, atau narapidana politik ketika pemerintahan Hindia Belanda seperti itu. Nah, cerita tentang Raden Mas
Suryo ini itu nanti bisa kita baca atau bisa kita temukan dalam bentuk satu sebagai bentuk autobiografi, dalam bentuk biografi, ya, dan juga nantinya dalam bentuk fiksi. Dalam bentuk biografi ini kita bisa nantinya membaca karyanya itu berjudul Sang Pemula yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Ini merupakan karya biografi populer lah yang coba ditulis oleh Pramudia Anantatur untuk melengkapi nantinya karya masterpiece-nya dalam bentuk novel yang Pramudia tulis sebagai tetralogi yang kemudian kita kenal sebagai tetralogi Pulau Buru. Mulai dari karya yang pertama itu Bumi Manusia, lalu yang kedua Anak Semua Bangsa, lalu yang ketiga itu Jejak Langkah, lalu yang keempat sebagai pelengkap dari trilogi tersebut sehingga kita sebutnya sebagai tetralogi itu Rumah Kaca. Nah, jadi ada dua versi ketika kita nantinya coba untuk menggali tentang siapa itu Raden Mas Tirto Adi Suryo secara biografi tadi di karya Sang Pemula, lalu secara fiksinya itu dengan nama fiktifnya itu adalah Mingke. Mingke itu nama lain alias dari Raden Mas Tirto Adi Suryo di dalam sebuah karya fiksi yang merupakan akarnya itu dari kata monkey, itu monyet. Jadi orang-orang Eropa atau orang-orang Totok pada saat itu melihat orang pribumi itu layaknya sebagai seorang monyet lah, bukan sebagai seekor monyet seperti itu, sebagai sebuah ejekan yang bersifat rasis itu kan, yang bernuansa rasis pada saat itu. Jadi kita bisa baca. Nah, ketika zaman pemerintahan Gus Dur ini, kemudian karya-karya tetralogi Pulau Buru dan juga Sang Pemula gitu kan, itu banyak nantinya diwajibkan dalam tanda petik untuk dibaca oleh anak tingkat SMA seperti itu, sehingga nantinya wacana untuk mengangkat Tirto Adi Suryo untuk menjadi pahlawan nasional itu kemudian disahkan, diwujudkan ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebegitu besarnya peran nantinya seorang Tirto Adi Suryo dalam konteks perkembangan literatur, ya, walaupun dia memulainya itu dari menyediakan dulu medianya, ya, atau membuat dulu ruangnya medianya berupa surat kabar. Lalu berikutnya salah satu cara nantinya untuk mengkritik pemerintah, salah satu cara untuk nantinya memberikan saran mungkin kepada pemerintah atau mengangkat wacana-wacana yang tidak bisa nantinya dibicarakan secara umum gitu kan, ya, dalam keseharian yang berkaitan dengan pemerintah kolonial Belanda, itu kemudian banyak diangkat di dalam surat kabar atau mingguan berjudul Medan Priai seperti itu. Nah, saya kira dari sini kita melihat bahwa ada kaitannya antara satu sisi di ruang jurnalistik, satu sisi nantinya sastra itu nantinya selalu berkelindan atau selalu berdampingan dengan media-media jurnalistik dalam konteks sejarahnya. Sampai dengan saat ini kita pun bisa melihat bahwa ruang-ruang sastra itu selalu disediakan gitu kan di dalam media-media massa di Indonesia untuk konteks kekinian seperti itu. Nah, nama berikutnya yang tak kalah menarik juga yang perlu kita bahas dalam konteks peran golongan pribumi di luar Balai Pustaka ini adalah Mas Marco Fatodikromo, yang salah satu murid ideologis dari Raden Mas Tirto Adi Suryo. Jadi selang cerita lah, Mas Marco ini kemudian datang untuk menemui nantinya Raden Mas Tirto Adi Suryo untuk belajar gitu kan, ya, untuk nantinya dia bekerja gitu kan di Medan Priai, karena sepeninggal dari Raden Mas Tirto Adi Suryo ketika dibuang ke Pulau Dikul, Medan Priai itu nantinya dilanjutkan oleh Mas Marco Fatodikromo seperti itu. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan Mas Marco Fatodikromo, jadi konon kabarnya salah satu kantor dari Medan Priai ini itu ada di Jalan Braga di Bandung. Nah, tepatnya di mana mungkin perlu lihat catatan-catatan atau arsip-arsip sejarah berkaitan dengan bagaimana nantinya perkembangan Medan Priai ini sebagai sebuah media massa pada konteks saat itu. Nah, kemudian nantinya banyak diceritakan berpusat antara Bandung, Bulitunso, Bogor, dan juga dengan Batavia seperti itu. Nah, Mas Marco Fatodikromo ini tak kalah hebat juga dengan gurunya Raden Mas Tirto Adi Suryo, karena beliau sadar juga gitu kan secara politik dia tidak bisa nanti memberikan kritik terhadap pemerintah Belanda itu melalui bahasa yang terang-benerang, dalam hal ini menggunakan media-media jurnalistik secara umum sebagai sebuah esai, sebagai sebuah opini dan lain-lain seperti itu. Sehingga sama seperti yang dilakukan oleh Tirto Adi Suryo, Mas Marco pun nantinya
mengeluarkan kritiknya terhadap pemerintah Hindia Belanda itu dengan jalan atau dengan menggunakan bahasa itu bahasa sastra. Kemudian terciptalah sebuah karya sastra yang begitu fenomenal yang berjudul Student Hijau. Nah, Student Hijau ini juga sama. Jadi secara publikasinya, publishnya itu awalnya itu ditulis secara sebagai cerbung, sebagai cerita bersambung di Medan Riai. Kemudian ketika nantinya sudah lengkap sampai dengan bagian part yang akhir, kemudian nantinya dibukukan, kemudian kita mengenal sebagai novel itu yang ditulis oleh Mas Marco atau Dipromo berjudul Student Hijau. Nah, jadi novel ini sangat begitu terkenal atau populer lah pada saat itu untuk di kalangan orang-orang kebanyakan pada saat itu, baik itu orang kebanyakan itu baca atau nantinya diceritakan ulang storytelling seperti itu. Nah, Student Hijau ini sebetulnya ceritanya cerita sederhana, ya, jadi kalau saya boleh spoiler sedikit bahwa Student Hijau ini bercerita tentang perjalanan seorang tokoh yang bernama Hijau, Raden Mas Hijau, dan juga bagaimana tentang kisah cintanya dengan Raden Ayu Biru seperti itu. Jadi kalau kita lihat gelar bangsawan yang melekat pada diri kedua tokoh tersebut, kita bisa melihat bahwa baik Hijau maupun Biru, Raden Ayu Biru itu sebagai seorang kiai atau sebagai seorang bangsawan pada konteks itu, ceritanya sederhana bahwa digambarkan sebagai seorang anak bangsawan, dia nantinya disekolahkan sampai dengan pendidikan yang paling tinggi, lalu berikutnya setelah selesai untuk tingkat SMA, dia berikutnya disekolahkan oleh orang tuanya itu ke negeri Belanda gitu kan ya, ke Leiden mungkin seperti itu diceritakannya, lalu dia akan bersekolah nantinya di sekolah teknik lah, saya kira seperti itu. Nah, yang paling menarik adalah cerita ini secara sederhana juga berbicara tentang cerita cinta, bagaimana cerita cinta antara Hijau dengan Raden Ayu Biru yang harus dipisahkan karena Hijau harus bersekolah pergi jauh untuk meninggalkan tanah Hindia Belanda, pergi ke negara penjajahnya itu di Belanda. Nah, yang paling menarik adalah ketika Hijau itu nantinya datang ke tanah penjajahnya di Belanda, jadi ketika dia turun dari kapal laut itu, orang-orang Totok yang notabene adalah orang bule asli gitu kan, mereka banyak berlarian untuk mengangkat bawaan dari Student Hijau. Kalau kita kenal istilahnya dengan porter gitu kan ya, orang-orang yang nantinya menjual jasa untuk ngangkatin barang dan lain seperti itu, kemudian kita kasih tips. Nah, itu dia tercengang, jadi Hijau itu tercengang bahwa orang-orang Eropa yang notabene orang Totok gitu kan ya, itu berlari-lari untuk nantinya membantu dia yang notabene sebagai seorang pribumi yang di tanah Hindia itu, dia mau dia bergelar bangsawan apapun dia, tapi dia posisinya itu nanti selalu di bawah orang Eropa ya. Jadi kalau di tanah jajahannya, di tanah Belanda, dia tidak melihat nantinya bahwa dia orang kulit hitam kah, ataukah dia orang pribumi kah, atau orang dari luar, tapi orang-orang Eropa yang nantinya di bawah golongan bawah lah pada orang di Belanda pada saat itu, dengan ketakutan nantinya berebut untuk menjual jasa mereka. Kemudian Hijau memberikan tipsnya seperti itu. Kemudian dia bingung gitu kan ya, karena di tanah jajahan di Hindia Belanda tidak mungkin begitu kan ya akan terjadi peristiwa seperti ini. Itu baru satu fragmen atau satu bagian, sehingga di dalam cerita ini di ujung berikutnya Hijau itu kan naik kereta, sama dia juga ketika turun naik kereta banyak orang Totoknya itu, orang Belanda, orang bulenya itu sama nantinya menjual jasanya. Lalu berikutnya dia dititipkan di Belanda itu nantinya di rumah seorang pendeta gitu kan ya, Belanda, untuk bersekolah tinggal dititipkan, saya kira seperti itu. Nah, dalam cerita saya kira yang paling menarik adalah rasa kekangenan terhadap Biru itu tidak tertahankan, semuanya mereka mengirim surat dan lain-lain seperti itu. Nah, lalu berikutnya yang tak kalah penting juga adalah bahwa ada anak tuan rumah itu, ada anak pendeta yang rumahnya itu Hijau tempati gitu kan ya, atau bahasa sederhana sekarang memang ngekos gitu ya, atau misalkan numpang seperti itu, adalah seorang perempuan Eropa. Nah, di selang cerita kemudian di novel ini diceritakan bahwa Hijau secara sederhananya menaruh hati kepada perempuan tersebut, lalu layaknya pergaulan bebas di Eropa, kemudian si perempuan tersebut ditiduri oleh Hijau. Nah, kemudian Hijau berpikir bahwa di tanah jajahannya di Hindia Belanda itu tidak mungkin dia lakukan. Orang
seorang pribumi ya, lelaki pribumi menibuli seorang perempuan Eropa atau tokoh seperti itu gitu kan ya, walaupun apakah tidak menutup kemungkinan bisa terjadi seperti itu, bisa saja gitu kan, tapi di banyak cerita mungkin kita tidak bisa banyak referensi yang bisa kita temukan karena kebanyakannya kan lelaki totok yang meniduri, menikahi atau mengkawini perempuan pribumi seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang banyak diceritakan di dalam novel ini, lalu dituliskan dalam bahasa Melayu. Nah, pertanyaannya adalah kalau novel ini gitu kan ya, novel Studio ini dibaca oleh orang-orang pribumi itu kan, oleh orang kebanyakan atau diceritakan ulang. Pertanyaan saya sederhana adalah kira-kira celaka nggak bagi pemerintah Hindia Belanda pada saat itu, atau bisa menimbulkan reaksi massa nggak gitu kan ya, untuk nantinya menentang ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda atau orang-orang Eropa yang ada di India atau di Nusantara atau di Indonesia seperti itu. Kan itu jawabannya berbahaya ya, sehingga karya Studio Nijo inilah dan juga Rasa Merdeka karya karya Raden Mas Tirto Adisuri ini dianggap sebagai bacaan liar gitu ya, atau dicekal kalau menggunakan istilah sekarang, sehingga penerbitannya itu atau penyebarannya itu kemudian banyak diawasi dan dibatasi oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu ya, oleh polisinya, oleh kejaksaannya. Nah, kita tidak serta-merta nantinya secara sederhana berbicara bahwa oh iya mungkin gitu kan ya, karena ditulis dalam bahasa Melayu kemudian ditolak. Nah, bukan hanya serta-merta kita berbicara bahasa yang digunakan saja, tapi kita sudah berbicara bahwa karya-karya sastra yang ditulis oleh Mas Marco maupun nantinya oleh Raden Mas Adi Suryo banyak nuansanya itu atau bertemakan politis gitu kan ya, atau nantinya banyak tema-temanya itu sebagai bagian dari kritik itu terhadap pemerintah Hindia Belanda. Nah, tentunya kan itu tidak boleh gitu kan ya, dalam konteks sejarah gitu kan ya. Nah, makanya banyak karya-karyanya itu dicekal atau karya-karyanya itu penyebarannya itu dibatasi gitu kan, untuk tidak mengatakan tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, namun yang paling menarik adalah kalau kita mengenal istilah jargon sama rasa yang selalu nantinya digunakan oleh Partai Komunis Indonesia untuk mengatakan sebagai bentuk ketidakadilan, walaupun adil itu tidak harus sama rasa seperti itu. Nah, jargon ini sangat begitu populer yang ternyata berdasarkan penelitian Profesor Jakob Sumarjo, beliau mengatakan bahwa sama rata sebagai sebuah jargon tersebut nantinya itu dinukil atau diambil dari puisi yang ditulis oleh Mas Marco Kartonikomo. Nah, jadi saya ada puisinya itu di dalam buku disertasi dan karya seorang peneliti Jepang lah yang membahas tentang sejarah konteks pergerakan di Hindia Belanda pada saat itu. Nah, salah satu puisinya itu kemudian dari karya Mas Marco ini kemudian menjadi terkenal, dinukil menjadi sebuah slogan atau jargon yang selalu digunakan oleh Partai Komunis Indonesia untuk menunjukkan keadilan itu sama rasa seperti itu. Dari situ kita mulai melihat bahwa bagaimana peran dari Mas Marco Kartonikomo. Nah, terakhir yang ingin saya bahas adalah tentang bagaimana peran Semaun gitu kan ya. Jadi kalau Anda lihat ini salah satu karya dari Semaun ya, walaupun judulnya itu Hikayat Kadirun. Kadirun itu nama tokohnya ya. Jadi ini bercerita tentang semi autobiografi tentang seorang tokoh bernama Kadirun yang mungkin sebagai seorang Semaun juga, karena foto Semaun itu terdapat di dalam cover novel ini. Jadi sebuah novel berjudul Hikayat Kadirun karya Semaun seperti itu. Nah, pertanyaan pentingnya adalah siapa Semaun? Nah, kalau kita mempelajari sejarah, terutama berkaitan dengan pergerakan nasionalisme di Indonesia, gitu kan ya, nama Semaun itu tercatat sebagai salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia periode pertama 1920-an lah, gitu kan ya. Jadi Partai Komunis Indonesia itu pada periode pertama itu nantinya salah satu pendiri selain Semaun nanti ada Alimin gitu kan ya, dan juga yang lainnya ada Tan Malaka, walaupun nantinya Tan Malaka pecah gitu kan ya, seperti itu, banyak berkarir di komunisme internasional, Komintern. Namun penting untuk membahas Semaun karena nantinya Semaun juga salah satu nantinya yang tercatat dalam sejarah sastra itu media pergerakannya itu media
untuk mengkritik pemerintah Hindia Belanda itu selain nantinya menggunakan dialog politik dengan partainya tentunya, Simaun nantinya menggunakan media sastra juga gitu kan untuk nantinya memberikan kritik terhadap pemerintah yang dia curahkan sepenuhnya itu untuk menulis sebuah novel yang berjudul Hikayat Kadirun. Jadi secara sederhana ini ceritanya ya Hikayat Kadirun seperti yang tadi saya jelaskan ini semacam autobiografi ya, seperti itu bahwa ada salah satu tokoh bernama Kadirun, dari namanya saja udah bisa kita lihat atau kita dapat menduga bahwa dia sebagai seorang kebanyakan bukan golongan bangsawan, bukan golongan priai, karena nama itu penting nantinya untuk menunjukkan status sosialnya seperti itu ya. Nah jadi Kadirun ini diangkat sebagai anak angkat oleh seorang priai gitu kan, atau seorang bangsawan, karena ceritanya secara singkatnya keluarga priai tersebut atau keluarga bangsawan tersebut tidak memiliki anak lah seperti itu. Kemudian mengangkatlah Kadirun, disekolahkan sampai dengan dia sekolah menjadi menteri polisi gitu kan, diceritakan jadi status sosialnya meningkatlah dari orang kebanyakan menjadi seorang pegawai, jadi seorang priai sebagai seorang bangsawan seperti itu. Nah di selang cerita kemudian dia bekerja terus sebagai pegawai pemerintahan Belanda, kemudian dia mendapatkan gaji yang cukup, dia mendapatkan status sosial yang baik di masyarakatnya gitu kan ya. Namun akar dia sebagai seorang kebanyakan menuntun dia secara naluriah, secara alamiah, kemudian untuk melihat ketidakadilan yang terjadi atau yang diberikan oleh pemerintahan di Belanda kepada orang-orang pribumi secara kebanyakan. Dari disitulah kemudian cerita berangsur kepada bagaimana Kadirun yang sudah settle sebagai seorang pegawai pemerintah pada saat itu menyisihkan sebagian gajinya itu nantinya untuk membantu pergerakan pemberontak lah orang pribumi untuk melawan pemerintahan yang dia pada saat itu. Kemudian cerita berlanjut, akhirnya Kadirun diinvestigasi lah, kemudian ketemu ketahuan gitu kan, kemudian dia dipecat sebagai seorang pegawai negara, lalu berikutnya dia dihukum, kemudian dia dibuang ke Pulau Digul ya sebagai tahanan politik atau narapidana politik pada saat itu. Nah ceritanya seputaran seperti itulah secara sederhana. Kalau saya bercerita lebih lanjut nanti baiknya Anda baca novel ini tentang Hikayat Kadirun sebagai sebuah novel ini yang penting untuk Anda baca. Nah lebih kurang ceritanya sama seperti apa yang ditulis oleh Mas Marco, seperti yang ditulis oleh Mas Deto Adi Suryo. Benang merahnya bisa kita temukan gitu kan ya. Selain secara sederhana kita berbicara bahwa menggunakan bahasa Melayu gitu kan ya. Juga yang paling menarik yang perlu kita garis bawahi adalah ketiga-tiganya, baik itu Sumarkon maupun Mas Marco maupun Mas Deto Adi Suryo, itu sudah mulai melihat bahwa fungsi sosial sastra itu nantinya salah satunya itu selain nantinya untuk menghibur dan juga mendidik, peran mendidiknya itu nantinya bisa juga untuk menyadarkan bangsanya, untuk menyadarkan pembacanya, nantinya untuk menyadarkan bangsanya secara keseluruhan bahwa gitu kan ya kolonialisme itu busuk gitu kan ya, bahwa nantinya pemerintah Hindia Belanda itu ya tidak adil gitu kan, memperlakukan semena-mena dan seperti itunya. Kemudian mereka bertiga ini kemudian mengangkat wacana tersebut di dalam sebuah karya sastra. Nah disitulah kemudian kita bisa melihat bahwa karya sastra itu menjadi penting gitu kan ya. Karya sastra itu dijadikan sebagai alat gitu kan ya, penting untuk nantinya digunakan sebagai media untuk mengkritik pemerintah pada saat itu. Nah sejarah berulang. Nah saya kira pada pertemuan pembahasan tentang golongan totok saya sudah memperkenalkan Anda tentang bagaimana peran sebuah novel yang berjudul Max Havelaar gitu kan ya, karya Multatuli atau Douwe Stegter, yang kemudian bisa mengubah wajah Hindia Belanda, kemudian menyebabkan apa yang dalam konteks sejarah kita sebut sebagai politik etis, yang kemudian kita mengenal nantinya dari politik etis itu akses kesehatan, akses untuk sekolah, ya akses untuk politik bagi masyarakat Hindia Belanda itu dibuka gitu kan ya. Nah lalu sejarah berulang, kemudian pola-pola yang dilakukan oleh Douwe Stegter itu kemudian nantinya digunakan atau dilakukan oleh Raden Tirto Adi Suryo, Raden Mas Tirto Adi Suryo, juga dilakukan oleh Mas Marco dan dilakukan oleh Hikayat Kadirun, sehingga
karya-karya dari ketiga inilah, sebetulnya banyak lagi yang lainnya gitu, tanpa untuk mengecilkan peran yang lainnya, seperti misalkan nanti ada Haji Misbah, nantinya ada peran lagi yang lain-lainnya, namun yang tercatat dalam sejarah sastra ini penting tiga orang ini untuk kita angkat, sehingga ketiga orang inilah, Tirto, Marco, dan juga Semaun ini melalui karya-karyanya itu sudah menjalankan salah satu fungsi sastra. Ya, selain untuk mendidiknya itu, nantinya dia memberikan kritik sosial dan lain-lain seperti itu bagi pemerintah Hindia Belanda, yang memang hanya bisa dilakukan dengan media sastra pada konteks saat itu, seperti itu ya. Dan disinilah kemudian dicaplah gitu kan dengan stigma bahwa karya-karya dari mereka bertiga ini adalah sebagai karya-karya di luar non balai pustaka, sebagai karya-karya yang nantinya dianggap liar atau dianggap meresahkan untuk ketertiban ras and order, ketertiban dan keamanan pemerintah Hindia Belanda dengan tema-tema yang diangkat di dalam karyanya. Nah, sehingga penyebarannya dan juga bagaimana pola-pola situasi pendidikan dan itu kemudian dibatasi gitu kan ya. Nah, saya kira itu konteks dalam konteks sejarah yang mesti Anda tahu kenapa nantinya untuk membahas tentang golongan pribumi itu harus dibagi dua gitu kan. Satu sisi golongan pribumi yang tergabung dalam balai pustaka, tapi satu sisi golongan pribumi yang di luar non balai pustaka, sehingga jadi dalam konteks sejarah pada saat itu yang di luar nantinya balai pustaka dan juga bertemakan politik itu selalu dianggap sebagai bacaan liar dan juga nanti dicekal dan tidak mungkin diajarkan di sekolah-sekolah seperti itu. Nah, itu saya kira yang perlu saya jelaskan kepada Anda. Selanjutnya ya Anda tinggal mengapresiasi ya karya-karya dari ketiga orang tersebut, baik itu karya Tirto, karya Marco, dan juga karya Semaun sebagai bagian dari pelengkap untuk belajar sejarah sastra Indonesia ini. Nah, dari sini kemudian Anda harusnya sudah mulai berpikir nantinya bisa mencurahkan dalam tulisan esainya bahwa kira-kira tema yang diangkat oleh orang-orang pribumi di balai pusaka kira-kira bertemakan apa gitu kan ya, apakah mungkin gitu kan ya karya-karya di dalam karya yang diterbitkan oleh balai pusaka itu membicarakan tentang pihak politik atau nyinggung-nyinggung tentang pemerintah Hindia Belanda ya. Jawabannya saya kira nantinya silakan Anda jawab di dalam esainya, karena dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan pada pembahasan kali ini itu membuka nantinya ruang-ruang untuk kita berdiskusi. Ya, bukan kita, saya kira nanti Anda bisa berdiskusi bahwa kenapa ada pembedaan di golongan pribumi gitu kan ya, seperti itu. Selamat belajar, ya, selamat membaca, dan juga jangan lupa selamat menulis. Terima kasih, kita bertemu lagi di pembahasan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.